melanjutkan pembahasan materi kita berkaitan dengan komunikasi. Sekarang dalam konteks kebijakan publik itu, kemudian lebih khusus kita bicara soal komunikasi, dia pada bagian atau kalau dalam kebijakan publik itu biasanya lebih banyak didiskusikan pada pokok bahasan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Tentu kawan-kawan sudah mempelajari kebijakan publik, lebih khusus soal implementasi kebijakan publik, ya. Kemudian pada pembahasan implementasi kebijakan publik itu teman-teman akan mempelajari soal apa itu definisi implementasi kebijakan publik, kemudian siapa saja aktor-aktor implementasi kebijakan publik, lalu tahapan-tahapannya, kemudian model implementasi kebijakan publik, kemudian lebih khusus lagi pada bahasan soal model implementasi kebijakan publik itu ada satu faktor yang sangat menentukan di dalam proses atau keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik. Sehingga yang akan kita bicarakan berkaitan dengan mata kuliah ini, itu berkaitan dengan mata kuliah ini, itu berkaitan dengan manajemen komunikasi dalam implementasi kebijakan publik. Jadi sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman ambil pada semester ini. Bisa dimengerti? Ya. Jadi nanti dalam proses ini kita akan melaksanakan kuliah ceramah, kemudian nanti di slide yang menjelang slide terakhir nanti ada diskusi kasus yang kemudian saya sudah bagikan teman-teman dalam kelompok ini, lalu itu didiskusikan selama 30 menit, kemudian kita lanjutkan dengan presentasi dari kelompok yang ditunjuk secara acak untuk menyampaikan diskusi dari kelompoknya, ya. Baik. Jadi syarat yang ketiga, pesan yang disampaikan kalau bisa itu singkat, padat, dan jelas. Kita sering bicara itu. Tolong sampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Jangan bata putar, kemudian pesannya itu apa kita juga tidak paham. Dia yang bicara saja dia tidak tahu apa yang dia mau sampaikan. Jadi singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang berikut, adanya respon, pesan yang baik, komunikasi yang baik kalau ada respon dari si penerima pesan. Dalam komunikasi biasa dalam kelas ini kita akan menilai orang dia menerima komunikasi itu, pesan yang disampaikan oleh dosen dengan baik atau tidak baik itu biasanya satu dari pembuka, atau yang kedua dengan menguap, tandanya bahwa dia lagi pusing dengan kondisi di luar sana, hawa panas, tidak ada makanan dan sebagainya. Atau ada yang topeng dagu, itu pertanda bahwa dia punya pertanyaan tapi mau dilontarkan, dia takut. Atau ada yang macam ini, dia topeng dagu pada sekitar pertanyaan. Ya. Kemudian yang berikut, Silvester. Terima kasih. Pembicara harus menangkap, deputi pendengar dan tegas terhadap kebutuhan dan emosi mereka. Dengan cara ini, dia dapat memahami berbagai hal dari sudut pandang mereka dan membuat komunikasi lebih efektif. Jadi komunikasi yang baik diusahakan kalau si pemberi pesan dia mendekatkan diri dengan si penerima pesan dengan cara misalnya dia turun ke tempat duduk para penerima pesan, kemudian tepuk pundak,
dan sebagainya sebagai bentuk untuk menghubungkan atau komunikasi apa namanya itu supaya tidak ada jarak dan sebagainya, berusaha untuk memahami kondisi yang dialami si penerima pesan dan sebagainya. Jadi ada perilaku atau sikap yang demikian. Lalu yang berikut, pesan disesuaikan dengan kebutuhan pendengar. Pesan itu harus disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan pendengar. Kalau kita ngomong dengan orang-orang di desa yang tidak tahu bahasa Indonesia, satu bisa contoh. Tentu kau tidak akan menggunakan bahasa Indonesia, tapi menggunakan bahasa lokal yang ada di situ. Siapa orang yang kita sedang ajak bicara? Jadi itu. Jadi syaratnya. Kemudian yang berikut, penggunaan multiple transmisi atau banyak channel, banyak media, penggunaan bermacam-macam media untuk menyukseskan atau mengefektifkan proses komunikasi itu. Bisa melalui pesan lisan, disampaikan langsung dari orang ke orang, atau melalui surat, menggunakan surat sekaligus, kemudian menggunakan media sosial. Jadi berbagai media transmisi atau berbagai saluran itu digunakan. Sekarang ini sudah ada Facebook. Kalau mau mengkomunikasikan sebuah kebijakan publik, itu pesan itu dimuat di Facebook. Punya YouTube itu disampaikan melalui video-video singkat yang diupload di YouTube, yang bisa diakses oleh kalangan-kalangan milenial. Nah, sekarang ini komunikasi ke YouTube, akses ke YouTube itu sudah tidak terlalu sulit lagi. Hampir semua orang punya komunikasi atau HP smartphone. Melalui baliho, melalui kartu nama atau semacam leaflet dan sebagainya. Jadi berbagai media itu harus difungsikan. Kemudian yang terakhir, masyarakat dan pemerintah tidak harus selalu mencegah selentingan. Pemerintah dapat menggunakan selentingan untuk menyampaikan pesan formal dan untuk mengklarifikasi masalah penting bagi masyarakat. Jadi itu beberapa poin yang menjadi syarat efektif atau tidak efektifnya sebuah proses kebijakan publik, sebuah proses komunikasi kebijakan publik, yang adalah salah satu faktor penentu di dalam proses implementasi kebijakan publik. Nah, bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya seperti yang saya sudah bilang, saya sampaikan di awal, bahwa masing-masing kelompok silakan mendiskusikan kebijakan yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kemudian teman-teman mendiskusikan media atau saluran atau transmisi komunikasi kebijakan itu melalui apa saja, atau bentuk-bentuk komunikasi itu melalui apa saja, kemudian temukan kendalanya. Bisa? Temukan kendalanya. Waktunya 30 menit, sekarang jam 1:15. Waktunya 15 sampai dengan 30 menit. Kemudian kita lanjut kalau sudah selesai. Teman-teman mendiskusikan, kita akan ambil 1 atau 2 kelompok secara acak untuk mempresentasikan itu. Oke, bisa? Oke, selamat mengerjakan.
Kebijakan yang ada di situ yang kami ambil di sini adalah kebijakan mengenai kesehatan, yaitu kesehatan mengenai pemberian vaksin COVID-19 seperti yang sudah pada tahun 2019 COVID baru. Kan pada saat itu kebanyakan pemerintah memberikan kebijakan mengenai vaksin atau wajib untuk masyarakat, memberikan vaksin gratis untuk masyarakat. Yang kami ambil di sini mengenai itu, di mana kebijakan yang pemerintah ambil untuk masyarakat supaya masyarakat terhindarlah dari penyakit yang pada saat itu booming atau penyakit yang mematikan pada saat itu, untuk diinformasikan kepada masyarakat supaya masyarakat terhindar dari penyakit tersebut. Media yang diberikan dari pemerintah untuk masyarakat itu ada dua media, di mana seperti teman-teman lihat sendiri di kota Keva ini pernah dapat lihat auto informasi yang biasa jalan untuk pakai toa untuk informasi kepada masyarakat. Itu salah satu contohnya, itu media yang diberikan oleh TTU untuk masyarakat. Nah, kendala yang kami ambil di sini contohnya itu memang bagus diinformasikan secara langsung untuk masyarakat, pemerintah untuk secara langsung untuk masyarakat, tetapi kasihan untuk masyarakat yang rumahnya di pedalaman yang tidak mendengarkan informasi secara langsung. Itu salah satu kendalanya. Kemudian kendala yang berikutnya, auto informasi itu dia menginformasikan, tetapi seperti kadang-kadang suaranya kurang jernih untuk diinformasikan, suaranya kurang kedengaran, itu salah satunya. Tapi selain dari situ kan kita juga sudah di era modern. Nah, di era modern ini juga diinformasikan secara media sosial supaya kalau seandainya contohnya seperti kendala yang tadi kurang kedengaran atau yang di masyarakat di pedalaman kurang dengar, ada media sosial untuk masyarakat tahu lebih jelas bahwa di rumah sakit ini atau di puskesmas ini disediakan vaksin untuk COVID-19 secara gratis. Terima kasih. Ada tambahan? Saya dengar dari Lala, katanya harus dimuatkan di media sosial. Dan bagaimana untuk ini di masyarakat yang di pelosok yang tidak dapat jaringan, bagaimana mereka bisa tahu tentang itu? Terima kasih mengenai itu. Posisi begini teman, kan di kota TTU di kabupaten kita sendiri. Menurut teman, di TTU sini ini daerah di sekitaran sini mana yang teman? Harus Di bagian buk. Ya, oke, itu contohnya begitu toh. Tapi kan yang seperti saya bilang toh, kan ada juga auto yang keluar untuk informasikan itu toh. Nah, tidak mungkin teman-teman, tidak mungkin masa tentang untuk informasi media sosial tidak mungkin tidak ada yang lain-lain untuk masuk menginformasikan. Contohnya kayak dari kantor atau kayak bidan-bidan yang contohnya bidan-bidan yang bidan-bidan desa pasti masuk untuk menginformasikan bahwa di sini nih pasti di sana juga ada puskesmas, di mana pasti ada informasikan langsung kok. Di sini ada untuk penyediaan ini vaksin untuk COVID-19. Baik, itu salah satu contoh soal kebijakan yang ada di PTU. Ya, dan teman-teman yang lain juga menentukan kebijakan. Kelompok ini kebijakan. Kebijakan soal penanganan bersih. Kelompok yang itu rekrutan kontrak yang dapat penolakan yang dapat di tahun kemarin PDT mengangkat tenaga tidak tetap. Baik, kita kembali ke sini ya. Saya cuma mempertanyakan. Jadi kebijakan
kebijakan itu soal pemberian vaksinasi bagi semua masyarakat yang secara umur dan syarat memenuhi untuk mendapatkan vaksinasi. Program nasional sebenarnya, ya, itu kan program nasional. Sejak terjadinya pandemi COVID-19, kemudian ada kebijakan atau program yang namanya vaksinasi. Pertama dimulai dari lansia tidak dapat, kemudian dia hanya untuk kelompok umur yang tertentu saja, kemudian dia berubah lansia boleh, kemudian perkembangannya ibu hamil boleh, ibu menyusui boleh dan sebagainya. Nah, itu kebijakannya. Dia kebijakan level nasional, tapi diterapkan di semua wilayah kabupaten kota di Indonesia. Tak kecuali di DTU. Lalu tadi disampaikan medianya itu melalui mobil Diskominfo. Satu atau auto komunikasi. Dari puskesmas juga mereka berkeliling biasanya. Pakai mobil ambulans, kemudian mereka pemberitahuan bahwa ada kegiatan vaksinasi dari tanggal sekian sampai sekian di tempat ini, ya kan? Persyaratannya ini, kemudian juga melalui desa, biasanya komunikasi secara lisan atau menggunakan media WhatsApp grup, media WhatsApp, WA. Kemudian pesan itu diteruskan ke masyarakat oleh pemerintah desa atau pemerintah secara lisan, atau juga kita seringkali temui ada baliho-baliho dari anggota dewan yang bertuliskan soal ada kegiatan vaksinasi di tempat tertentu, ya kan? Jadi itu medianya, ya. Media itu saluran atau itu dikomunikasikan dengan cara apa? Media menggunakan media apa? Apakah lisan, tertulis bentuknya apa, suratkah, atau tulis di baliho kah, kemudian dipasang di tikungan-tikungan, perempatan-perempatan dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian ada hambatan-hambatan tadi yang disampaikan, salah satunya soal jaringan. Baik, berkaitan dengan hambatan ini, saya mempertegas beberapa hal. Ya. Jadi hambatan dalam komunikasi kebijakan itu ada 4. Pertama, secara umum ya. Pertama, hambatan dalam proses komunikasinya. Dalam proses komunikasi itu ada hambatan. Soal 1, salurannya tidak tepat. Misalnya tadi dipertanyakan oleh siapa itu? Ada daerah-daerah yang jaringannya tidak ini, tetapi dipaksakan sosialisasi komunikasi menggunakan Facebook. Orang di sana yang tidak ada jaringan, mereka tidak tahu, mereka tidak pernah buka Facebook. Nah, salah satu bentuk atau contoh dari penggunaan saluran yang tidak tepat. Atau yang kedua, gagal menyampaikan ide, pesan. Itu tidak disampaikan secara jelas, lengkap, berisi dan sebagainya. Kemudian penerima pesan tidak mengerti. Persoalan juga yang terima pesan itu tidak paham. Kemudian kurangnya perhatian dari komunikan. Yang mendengarkan itu dia mungkin lagi punya masalah pribadi. Kemudian dia ya, hanya ambil, tapi dia tidak paham apa yang dia dengar. Atau juga soal kurangnya umpan balik. Itu hambatan yang pertama. Hambatan dalam proses komunikasi. Yang komunikasi kebijakan itu memerlukan biaya anggaran. Ada anggaran atau tidak? Beli baliho, pesan baliho itu kan ada anggaran. Kalau tidak ada anggaran ya tidak bisa. Di toko KCS sana dia tidak kasih uang. Ya, itu suatu atau anggaran. Yang ketiga, hambatan semantik, penggunaan bahasa yang berpengaruh terhadap pemaknaan. Itu soal pilihan kata. Kalau kita ngomong dengan macam di awal. Kemudian yang terakhir, hambatan psikososial. Engkau kalau ketika pergi sosialisasi kemudian dalam keadaan emosi, maka pesan tidak akan tersampaikan. Ya kan? Itu soal psikososial. Ketika berhadapan dengan si A, dia emosi saja bawaannya.
Maka pesan yang dia sampaikan itu menjadi tidak efektif. Komunikasi tidak menjadi tidak efektif. Jadi ini beberapa hambatan dalam komunikasi kebijakan. Ya. Jadi materi kita hari ini sampai ini.